12 tahun sudah Wigati dan Heri Martono membina biduk rumah tangga. Wigati yang ayu dan kalem telah memikat hati Heri, setelah ia dulu sempat patah hati lantaran diputuskan sang kekasih yang merupakan teman karib dari Wigati. Saat masih bujang, Heri pernah bekerja sebagai TKI ke Korea Selatan. Namun malangnya di sana ia mengalami kecelakaan kerja di pabrik tempatnya bekerja yang menyebabkan beberapa jari tangan kanannya putus dan cacat. Heri semakin terpuruk tatkala sang kekasih malah memutus hubungan karena tahu Heri telah cacat permanen akibat kecelakaan kerja itu. Setelah pulang ke Indonesia, Heri lalu mulai mendekati Wigati yang ketika itu baru menyelesaikan pendidikan D2-nya. Wigati yang berhati lembut merasa prihatin dengan kondisi Heri. Selain itu, juga karena merasakan ada kecocokan, akhirnya Wigati pun menerima saat Heri melamarnya. Keluarga Wigati tak keberatan, mereka pun senang menerima Heri sebagai menantu karena watak Heri yang dinilai santun dan baik. Bahkan setelah pesta pernikahan, orang tua Wigati memberikan seekor sapi agar digunakan sebagai modal berumah tangga oleh Wigati dan Heri. Kehidupan rumah tangga pasutri ini pun begitu harmonis, terlebih setelah akhirnya Wigati dinyatakan mulai positif mengandung di usia pernikahan yang kedua tahun. Kemudian hingga anak berjenis kelamin laki-laki lahir, menambah lengkap kebahagiaan keluarga kecil Heri dan Wigati. Tak hanya itu, nasib baik pun terus memihak ketika usaha persewaan tenda pernikahan dan usaha jual beli palawija yang mereka kelola pun semakin maju pesat. Mereka bahkan sehari-hari bisa mempekerjakan setidaknya 10 orang untuk membantu usaha tersebut yang bertempat di rumah mereka di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ekonomi yang berkecukupan serta tak pernah terdengar pertengkaran membuat semua orang mengira tak pernah ada masalah dalam rumah tangga bos tenda dan palawija tersebut. Namun tanpa diketahui orang luar, ternyata Wigati kerap menangis. Pasalnya, Heri sang suami beberapa kali ketahuan berhubungan atau berselingkuh dengan wanita lain. Saat Wigati menegur, Heri berdalih itu semua ia lakukan lantaran merasa tak puas dengan pelayanan ranjang Wigati. Karena itu Heri mengajak Wigati untuk cerai saja secara baik-baik, namun ditolak mentah-mentah oleh wanita berwajah ayu itu. Heri yang mendengar penolakan pun meradang. Ia kesal lantaran sebenarnya sudah kadung kepincut dan sangat ingin menikahi wanita selingkuhannya. Sementara dengan istrinya, ia merasa sudah hilang selera. Merasa tak ada jalan lain, mulailah Heri memiliki niat jahat pada istrinya itu. Heri lalu meminta Budiono, berusia 31 tahun, salah satu karyawannya yang biasa bertugas bongkar pasang tenda pernikahan milik Heri untuk membantu menghabisi Wigati. Budiono awalnya menolak karena takut, tapi Heri mengatakan pada Budiono, ia akan diberi upah 15 juta rupiah jika tugas berhasil. Dan sebagai uang muka, hutang Budiono pada Heri yang sebesar 5 juta rupiah adalah sebagai uang mukanya. Kekurangannya akan diberikan setelah eksekusi berhasil. Budiono yang memang sering meminjam uang pada bosnya itu tak bisa menolak lagi. Apalagi beberapa hari sebelumnya Budiono memang kembali meminjam uang pada bosnya itu dengan alasan untuk biaya menenangkan diri di sebuah pesantren di Bojonegoro. Setelah Budiono menyatakan sanggup, Heri lalu mengajak Suyono, seorang tetangganya, untuk membantu dengan peran sebagai pengemudi motor yang mengantar Budiono dalam aksinya nanti. Hari itu Minggu pagi 1 Januari 2012, Heri mengajak Wigati dan putra semata wayang mereka untuk pergi piknik tahun baru ke Jamus, yakni sebuah perkebunan teh yang dijadikan sebagai objek wisata di daerah Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Siangnya sepulang dari Jamus, Heri mengajak istri dan anaknya untuk mampir ke rumah orang tua Wigati di Desa Watualang, Kecamatan Kota Ngawi, Kabupaten Ngawi. Kedatangan mereka tentu disambut sukacita oleh ibu dan nenek Wigati. Ya, hanya ibu dan neneknya saja yang menyambut, karena ayah Wigati telah tiada. Sementara kakak Wigati tinggal di kota lain. Saat berada di rumah keluarga istrinya itu, Heri bersikap sewajar mungkin. Ia ngobrol dan bercanda seperti biasa.
Harry bahkan mengajak Wigati dan putranya untuk sholat berjamaah ashar, maghrib hingga isya di mushola depan rumah mertuanya itu. Barulah sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Harry mengajak istri dan anaknya pulang. Mereka berpamitan setelah memberikan uang 1 juta rupiah pada ibunya Wigati untuk keperluan memperbaiki rumah. Karena memang tak lama lagi akan ada acara selamatan peringatan 2 tahun meninggalnya ayah dari Wigati. Malam itu dengan motor, Harry membonceng istri dan anaknya melaju ke arah desa Beringin tempat rumah mereka berada. Namun saat motor tiba di area persawahan Dusun Bogoharjo, desa Watualang yang gelap gulita, terdengar Harry membunyikan klakson 2 kali sambil memainkan lampu motor beberapa kali. Yang belakangan diketahui ternyata itu adalah kode untuk 2 orang suruhannya agar segera beraksi. Saat itulah tiba-tiba mendekat sebuah sepeda motor yang ditumpangi 2 orang pria memakai penutup kepala, kemudian memepet motor yang dinaiki Harry bersama istri dan anaknya itu, hingga motor oleng dan terjatuh ke dekat sebuah parit. Saat itulah salah satu pria tak dikenal itu mendekati Wigati sambil memegang kapak yang dengan cepat dibacokkan ke arah tubuh Wigati berkali-kali. Sementara sang putra yang panik berteriak-teriak meminta tolong melihat itu. Sedangkan Harry sendiri malah lari ke arah desa untuk mencari pertolongan. Begitu Wigati tak lagi bergerak, kedua pelaku itu pun kabur dengan motornya. Barulah kemudian Harry kembali bersama beberapa warga sekitar, tapi sayangnya nyawa Wigati telah melayang dengan belasan luka akibat benda tajam di tubuhnya. Sementara ibunda Wigati yang mendapat kabar itu seketika syok sekaligus tak percaya. Pasalnya baru beberapa saat sebelumnya mereka bertemu, masih melihat Wigati dalam keadaan sehat saja. Si ibu pun bergegas menuju rumah tempat tinggal Wigati di desa Beringin bersama beberapa tetangganya dengan naik mobil. Ketika tiba di rumah putrinya tersebut, sudah tampak bendera kuning dan telah ramai pelayat. Saat itu di samping jenazah Wigati tampak pula putranya yang menangis meraung memanggil-manggil sang ibu yang telah terbujur kaku. Begitupun dengan Harry yang juga berakting menangis pilu meratapi kematian sang istri. Baik keluarga maupun tetangga tak tahu, pria yang disebut suami itulah yang mendalangi peristiwa keji itu. Polisi yang menyelidiki kejadian tragis tersebut mulai menemukan kejanggalan-kejanggalan. Pertama, polisi curiga kenapa pelaku tak mengambil motor yang saat itu dikendarai oleh korban. Juga tak ada barang berharga milik wanita pengusaha tenda pernikahan dan palawija itu yang diambil pelaku. Selain itu, kejanggalan berikutnya adalah, kenapa yang diserang malah Wigati yang hanya seorang wanita lemah, sementara Harry sang suami dan anaknya tak disentuh oleh pelaku. Nah dari kecurigaan itulah, polisi mengembangkan penyelidikan, sampai kemudian tepatnya 2 hari usai kematian Wigati, Budiono sang karyawan dan Suyono berhasil dibekuk. Dari keterangan Budiono lah akhirnya ketahuan jika peristiwa mengerikan yang dialami Wigati itu atas suruhan Harry Martono, suami dari korban sendiri. Dan hari itu pada 3 Januari, penangkapan Harry kembali membuat gempar keluarga Wigati, juga warga sekitarnya. Semua orang tak menyangka Harry yang selalu tampak bersikap sabar serta penyayang keluarga itu, ternyata tega berbuat sekejam itu pada istrinya. Apalagi semua orang yang datang bertakziah saat Wigati meninggal, melihat Harry juga tampak sangat berduka kala itu. Namun siapa sangka itu hanyalah pura-pura alias akting belaka untuk menutupi perbuatan jahatnya. Di hadapan penyidik, Harry mengaku alasannya nekat berbuat seperti itu lantaran tak puas dengan pelayanan istrinya. Apalagi dari keterangannya Wigati sang istri juga kerap menolak saat diajak berhubungan suami istri. Karena itu ia lantas kerap mencari kepuasan dengan wanita lain di luar alias berselingkuh. Niat untuk menghabisi istrinya mulai timbul ketika Harry mulai nyaman dengan salah satu selingkuhannya dan berniat menikahi wanita itu. Tapi niatnya tak berjalan mulus, karena saat ia mengajak Wigati bercerai baik-baik, ternyata istrinya itu menolak. Karenanya Harry meminta Budiono, salah satu karyawannya untuk menjadi eksekutor dengan iming-iming upah sebesar 15 juta rupiah.
Untuk kelancaran aksi itu, Heri pun mengajak Suyono, yang juga merupakan warga desa setempat sebagai pengantar saat Budiono beraksi. Di malam kejadian itu, Budiono dan Suyono memang telah membuntuti motor yang dinaiki Heri bersama istri dan anaknya. Karena sebelum berpamitan pulang dari rumah orang tua Wigati, Heri sudah mengirim pesan pada Budiono agar bersiap di lokasi yang sudah ditentukan. Dan begitu tiba di TKP, Heri membunyikan klakson motor dan memainkan lampu sebagai isyarat eksekusi harus segera dilakukan. Budiono yang bertugas sebagai eksekutor lalu meminta Suyono mengarahkan motor yang mereka kendarai untuk mendekati motor Heri, lalu pura-pura menodongkan kapak yang dibawanya hingga motor Heri pun terjatuh. Lalu dengan cepat peristiwa tragis itu dialami Wigati, sehingga wanita berusia 31 tahun itu mengalami 15 luka akibat benda tajam di tubuhnya yang membuatnya kehilangan nyawanya. Budiono sang eksekutor yang juga merupakan karyawan Wigati dan Heri, mengaku terpaksa menuruti perintah Heri karena merasa banyak hutang budi pada Heri. Selain juga iming-iming upah yang lumayan. Tapi belum sampai kekurangan upahnya diterima, polisi sudah keburu menangkapnya. Heri Martono, 35 tahun, selaku otak pembunuhan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP ditambah pasal 55 ayat 1 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan Budiono dan Suyono dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Dalam persidangan kasusnya, Heri Martono selaku dalang dari pembunuhan beberapa kali mendapatkan caci maki dari keluarga korban yang hadir dalam persidangan. Bahkan kakak dari Wigati yang emosi melihat tampang Heri yang tenang, sempat berhasil memukul Heri beberapa kali sebelum dilerai oleh petugas kepolisian. Dan akhirnya hari itu, 31 Juli 2012 di Pengadilan Negeri Ngawi, Heri Martono sebagai otak atau orang yang menyuruh aksi pembunuhan, divonis DG hukuman penjara seumur hidup. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan JPU yang semula hanya menuntut hukuman 18 tahun penjara saja. Sementara Budiono juga diganjar hukuman serupa yakni penjara seumur hidup dan Suyono divonis 20 tahun penjara. Lagi-lagi saya ingatkan, yuk kita ambil pembelajaran dari setiap kisah dan kasus yang telah terjadi. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan selamat. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya, jaga diri sampai jumpa lagi kapan-kapan.